Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, Yesus kau kebenaran.
Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala, senang sekali berjumpa kembali dengan semua jemaat Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah KKA online. Bapak Ibu, kami pastikan bahwa ibadah KKA online inilah ibadah yang terakhir secara online bagi kita, sebab mulai minggu-minggu ini kita sudah mempersiapkan Natal di KKA masing-masing. Sebab bukan saja karena rutinitas setiap tahunnya bahwa kita setiap tahun Natal di KKA, tetapi Natal di KKA kita merupakan Natal sebuah penginjilan. Lewat Natal KKA kita mengundang lagi jiwa-jiwa yang baru bergabung dalam pekerjaan Tuhan. Nah, malam hari ini adalah malam yang kedua bagi kita dengan khotbah berseri, yaitu tentang gigih. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita berdiskusi, saya akan review ulang tentang khotbah saya pada minggu yang lalu. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu yang sudah menyertai, menjaga, memelihara kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar lagi renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan juga pada khotbah minggu yang lalu. Akan tetapi kami akan memperdalam lagi, kami akan diskusi lagi. Namun sebelum lagi itu kami akan mendengar lagi sedikit penerangannya pada malam hari ini. Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa menerima firman-Mu dan kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Dan malam hari ini saya akan baca ayat yang ke-11 saja. Kalau minggu yang lalu kita sudah membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, tetapi malam hari ini saya akan baca hanya petikan dari ayat yang ke-11 saja. Demikian firman Allah. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan ayat bagian B-nya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saya ulangi bagian B. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada khotbah atau renungan kita 2 minggu yang lalu, bahwa saya sudah sampaikan yang saya dapatkan. Poin yang pertama tentang tema kita itu gigih. Yang pertama adalah tidak mau dipengaruhi oleh masa lalu seburuk apapun. Saya ulangi, Yefta tidak mau dipengaruhi oleh masa lalunya seburuk apapun. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yefta ini adalah anak perempuan sundal. Yefta ini adalah anak perempuan pelacur. Dan saya sudah jelaskan, sebenarnya Papa Yefta ini yang bernama Gilead sudah punya istri sah dan punya anak-anak. Tetapi Yefta ini tergelincir
Dan dia bergaul dengan seorang perempuan sundal atau perempuan pelacur. Nah, ketika dia bergaul dengan perempuan pelacur, mengandunglah perempuan pelacur ini dan lahirlah Yefta. Sudah pasti karena perempuan itu pelacur tidak akan membawa si Yefta ini dan dibesarkannya, karena dia kan perempuan pelacur. Dan Gilead membawa Yefta ini kepada istrinya, dan Yefta dibesarkan di sana bersama dengan saudara-saudara tirinya. Dan pembacaan kita ini, firman Allah ini berkata bahwa setelah anak-anak Yefta yang sah dari istri sah itu besar-besar dan Yefta pun besar, maka Yefta diusir. Mereka berkata, "Kau pergi dari rumah ini karena engkau anak perempuan lain dan engkau tidak punya hak, tidak ada hak milikmu, tidak ada warisanmu di rumah ini." Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yefta akhirnya lari dan dia berkumpul dengan dan petualang-petualang, perampok-perampok berkumpul dengan dia dan mereka pergi merampok. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari 2 minggu yang lalu bukan dari perampoknya, bukan dari persundalan papanya, tapi yang kita pelajari adalah mental Yefta ini adalah mental seorang petarung, mental pemenang, mental yang hebat, yang gigih, yang saya katakan pada minggu yang lalu, ulet, kemudian pantang menyerah, dan tidak mau dipengaruhi oleh masa lalu yang buruk. Sebab begini, sebab Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, banyak kali kita ini, banyak kali manusia ini dipengaruhi, dijajah oleh masa lalu. Mereka berkata, keadaanku jelek lah, ekonomiku, aku miskin lah, aku tidak punya pendidikan lah, aku dari kampung lah, aku suku yang di nomor 3 lah, dan macam-macam. Tetapi Yefta ini Bapak Ibu sekalian perlu kita pelajari, dan saya percaya Tuhan mengangkat ini menjadi firman-Nya. Tuhan punya maksud. Untuk apa? Kita belajar dari satu pribadi Yefta mengenai mental baja, mental seorang juara, mental pemenang. Akhirnya, dengar baik-baik, dengan mental itu dia diangkat kembali menjadi panglima untuk orang Israel. Akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Dari apa? Dari orang buangan. Nah, yang kedua, malam ini yang kita pelajari dari Yefta ini adalah mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mau dipengaruhi oleh latar belakang seburuk apapun. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat petikan ayat yang ke-27, begini firman Tuhan ayat yang ke-27. "Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku." Perhatikan bagian B-nya. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Ketika Bani Amon datang menyerang dia, Yefta tidak berkata begini, "Mari kita berperang. Saya kepala perampok, saya panglima, mari kita berperang." Yefta nggak berkata demikian. Tapi Yefta berkata begini, "Aku tidak berbuat jahat kepadamu, tapi engkau menyerang aku." Perhatikan ayat ini, Tuhanlah kiranya yang menjadi hakim antara aku dengan engkau. Artinya apa? Yefta mengandalkan Tuhan. Artinya Yefta berkata begini, Tuhan menjadi lawan, bukan saya. Tuhanlah yang berperang melawan engkau. Tuhan yang menjadi lawanmu. Kalau bahasa Toba dikatakan lebih tangkas, debatama dongamu berdebu-debu. Artinya Yefta ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ayat yang ke-29 dikatakan begini, "Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta." Lihat itu. Ketika Yefta mengandalkan Tuhan, lalu roh Tuhan menghinggapi dia. Ketika Yefta berserah kepada Tuhan, lalu roh Tuhan memenuhi dia.
Maka ayat yang ke-32 begini firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Perhatikan. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lihat itu Bapak Ibu sekalian. Hasil daripada mengandalkan Tuhan, hasil daripada menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hasil daripada menyerahkan semua persoalan pergumulannya, peperangannya kepada Tuhan, dikatakan ayat ini, maka Tuhan menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tangan Yefta. Artinya apa? Yefta keluar menjadi pemenang. Yefta dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yefta merebut kemenangan. Karena apa? Karena Yefta mengandalkan Tuhan ketika menghadapi sebuah peperangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya temukan petikan Alkitab ini yang dua-dua ini tidak bisa lepas. Poin pertama dengan poin kedua tidak bisa dipisahkan. Poin pertama tadi adalah tidak terpengaruh dengan latar belakang yang buruk, dia gigih, dia ulet, pantang mundur, pantang menyerah. Tetapi yang kedua, andalkan Tuhan. Jadi kedua-duanya ini merupakan satu syarat untuk merebut kemenangan tadi dalam tema kita gigih. Sama seperti contohnya Bapak Ibu sekalian, seperti rel kereta api, seperti kereta api. Kereta api itu kan punya dua rel. Kalau satu saja terbuat dari apapun, sebagus apapun relnya, rel kereta api, kalau satu, kereta api tersebut gerbongnya tidak sampai ke tujuan, tidak akan. Tapi kalau dua, sampai kemanapun kereta tersebut akan sampai, karena ada dua rel. Sering kami buat perumpamaan seperti pesawat terbang. Sehebat apapun pesawat terbang Bapak Ibu sekalian, mesin jet yang sangat hebat, kalau rusak satu mesin pesawat tersebut, pesawat itu tidak akan bisa terbang. Andai kata dicobanya terbang, dia akan jatuh. Kalau hanya satu mesin pesawat tersebut, jet sehebat apapun, tapi ketika dua-duanya bagus, maka dia akan terbang, bisa mengelilingi dunia ini. Kami pernah juga buat contoh seperti burung, ya. Kalau hanya sebelah saja burung, sayap burung itu terbang, maka dia akan berputar-putar, tidak akan sampai, dia akan jatuh. Andai kata dia coba terbang pun, dia akan jatuh juga. Tetapi kalau dua-dua sayapnya itu, maka dia akan terbang, dia kemanapun dia bisa terbang. Sama dengan firman Tuhan yang kita pelajari selama 2 minggu berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tidak melihat latar belakang seburuk apapun. Tapi yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jadi dua-dua Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan Tuhan. Kan banyak juga Bapak Ibu sekalian, kita lihat orang yang rajin ke gereja. Rajin ke gereja, rajin doa puasa, doa semalam-malaman, doa berantai, doa kurang berantai. Ada dikatakan puasa Esther lah, puasa Daniel lah, dan lain sebagainya. Tapi nggak gigih, tidak ulet orangnya, gampang menyerah. Gagal juga, ya, gagal juga. Banyak kita lihat kan anggota gereja, rajin kita lihat di gereja, rajin. Gak pernah absen ke gereja. Doa puasa, doa semalam-malaman, doa berantai, saya katakan puasa Esther, puasa Daniel, macam-macam doanya. Tapi sedikit tantangan dia mundur, tidak ulet. Saya nggak tahu kalau kami pendeta ini pernah seperti itu ya. Ada tantangan di pelayanan, mundur. Ada tekanan sedikit, mundur. Doa puasa, ya doa puasa. Tetapi sebaliknya begini juga, ada orang yang
Ada orang yang gigih, ada orang yang ulet, ada orang yang betul-betul dikatakan pantang menyerah, pantang mundur, tapi gak mengandalkan Tuhan. Gagal juga. Ada kita lihat juga orang yang membangun sebuah rumah tangga ya. Suami pintar, istri pintar, kelihatannya gigih, ulet, tapi nggak gereja, nggak mengandalkan Tuhan. Kita lihat banyak rumah tangga, kita lihat banyak rumah tangga yang kacau balau, banyak yang berantakan, banyak yang hancur. Kenapa? Memang dia pintar, memang dia ulet, memang dia gigih, memang dia gagah perkasa, tetapi nggak mengandalkan Tuhan. Bubar juga, banyak yang bubar. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kedua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Tema kita gigih ini, yang pertama saya katakan minggu yang lalu, tidak mau dipengaruhi oleh latar belakang seburuk apapun, tapi yang kedua ini mengandalkan Tuhan. Dengar baik-baik, yang Tuhan mau sampaikan lewat petikan firman Tuhan pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik. Yefta ini kepala perampok, tetapi ketika menghadapi sebuah pertempuran dipanggilnya Tuhan. Yefta ini kepala preman Bapak Ibu sekalian, tapi ketika menghadapi sebuah tantangan persoalan, dia panggil nama Tuhan. Yefta ini anak seorang pelacur, tetapi ketika dia menghadapi sebuah peperangan, tantangan hidup, dia panggil nama Tuhan. Yefta ini anak perempuan sundal, tapi ketika menghadapi sebuah tantangan persoalan hidup, peperangan, dia panggil nama Tuhan. Yefta ini adalah anak buangan, anak haram, tapi ketika dia menghadapi sebuah persoalan hidup, dia panggil nama Tuhan. Artinya apa? Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia terima Yesus. Dia panggil nama Tuhan, dikatakan, Tuhan tolong aku. Meskipun dia seorang pemberani, meskipun Alkitab berkata ayat yang pertama dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi disinilah yang digabungkan, saya katakan pembukaan khotbah saya 2 minggu yang lalu, antara mental dan kerohanian. Mental yang hebat dan kerohaniannya juga hebat. Jadi dua-dua Bapak Ibu sekalian, mentalnya juga kuat, tapi dia mengandalkan Tuhan. Antara mental dan kerohanian ini tidak bisa dipisahkan kalau ingin mencapai. Itulah konsep Alkitab. Punya mental juga hebat, gak ada Tuhan, gagal juga. Tapi Tuhan dikatakan orang yang beribadah takut akan Tuhan juga, tapi mentalnya lepeh, gak jalan juga. Dengar ini baik-baik. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan, hai Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, jemaat Gereja Trinity Brastagi, dengar baik-baik. Anak-anak kami pemuda, remaja, apapun cita-citamu, apapun visimu, apapun keinginanmu, apapun angan-anganmu ke depan, jangan kau pernah menyerah. Jangan mau dipengaruhi latar belakang buruk apapun. Gigihlah, uletlah, berjuanglah, jangan mau menyerah. Tapi yang kedua sekali lagi, andalkan Tuhan. Panggil nama Tuhan. Saya percaya engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Bagi pelayan-pelayan, bahkan kalau bisa saya titip lewat renungan ini, bagi kita hamba-hamba Tuhan pun perlulah ya. Saya bukan mengkhotbahi para hamba-hamba Tuhan, tapi sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Perlu kita ulet, perlu gigih, pantang menyerah, tapi panggil nama Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa puasa, tapi enggak sedikit tantangan mundur, enggak jalan juga lah itu Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Mari saya bacakan untuk kita yang terakhir. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu dikatakan Alkitab, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di ibadah online kita untuk terakhir kali
sepanjang tahun ini. Ini penutupnya. Mari saya ulangi. Yang pertama, jangan pernah melihat dan terpengaruh dengan latar belakang kita seburuk apapun. Meskipun mungkin ekonomi orang tua kita tidak mapan, atau kita kurang berpendidikan, atau kita orang kampung, atau kita dikatakan orang yang terpinggirkan, jangan mau dipengaruhi dengan itu. Gigih, maju, ulet, pantang menyerah, maju terus, dan andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan maksud Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan selama 2 minggu berturut-turut, dan Tuhan memakai kisah Yefta agar kami tidak melihat latar belakang yang sangat buruk mungkin seperti Yefta, bahkan dia anak pelacur, bahkan dia anak buangan, bahkan dikatakan dia anak haram. Tetapi dia tidak melihat latar belakang yang buruk itu, tetapi dia ulet, dia maju terus. Dan pada kesimpulannya kami belajar lagi firman Tuhan, untuk merebut sebuah kemenangan itu dia mengandalkan Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan belajar dari firman Tuhan ini. Kami ulet, kami gigih, kami pantang menyerah, kami memiliki mental petarung, dan kami tidak mau melihat latar belakang kami yang buruk seburuk apapun. Dan tolong kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap peperangan pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari sekaligus Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Buah hati Tuhan, biji mata Tuhan, umat yang ditebus oleh darah Yesus. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, menjaga, memelihara, melindungi, memberkati saudara sekalian mulai malam ini sampai besok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di kelompok keluarga masing-masing, kakak masing-masing, mari kita memulai diskusi ini. Yang pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari petikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini? Sekali lagi tolong didiskusikan di kakak masing-masing. Saya ulangi supaya jelas, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang kedua, tindak lanjut apa? Saya ulangi, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan petikan firman Tuhan pada malam hari ini? Akhirnya saya sebagai gembala sidang di ibadah kakak online ini mengucapkan selamat malam, Tuhan berkati, dan sampai kita nanti jumpa di Natal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.